Link dari file hari ini udah dikerjakan. Mbak Aura, Syahda, Nashwa, apakah sudah selesai semuanya? Hari ini ada 22 soal ya. Apakah sudah selesai dikerjakan? Sudah. Oke, good. Sebentar lagi, Miss akan share filenya. Wait a second. I'm going to open it using the Adobe. Are you? There it is. Oke, siap. I'm done opening it. Oh, tidak bisa ternyata. Okay, I will share the file now. Seperti biasa, kita harus apa itu namanya, gantian ya, membaca bersama. And what's the answer? Let's see. Alright, apakah semuanya sudah bisa melihat filenya ditampilkan di layar? Sudah. Okay, good. Let's go now. The first text is to answer number 1, 2, and 3. It's about education. Let's see. Education includes both the teaching and learning of knowledge, proper conduct, and technical competency. It thus focuses on the cultivations of skills, traits of professions, as well as mental, moral, and aesthetic development. Formal education consists of systematic instruction, teaching, and training by professional teachers. This consists of the application of pedagogy and the development of curricula. Jadi kalau membicarakan pendidikan itu termasuk proses belajar mengajar ya. Jadi ada pengetahuan, terus prosedur yang layak, dan juga ada kompetensi teknis yang berfokus kepada cultivation, menanamkan skills itu kemampuan, trades or professions, profesionalitas, dan juga adanya perkembangan mental, moral, dan estetik. Edukasi formal terdiri dari instruksi yang sistematis, mengajar dan melatih yang dilakukan oleh guru-guru profesional. Ini juga di dalamnya termasuk aplikasi pedagogis dan perkembangan kurikulum. Educational systems are established to provide education and training, often for children and the young. A curriculum defines what students should know, understand, and be able to do as the result of education. A teaching profession delivers teaching, which enables learning, and a system of policies, regulations, examinations, structures, and funding enables teachers to teach to the best of their abilities. Sometimes educational systems can be used to promote doctrines or ideals as well as knowledge, which is known as social engineering. This can lead to political abuse of the system, particularly in totalitarian states and governments. Kalau di paragraf pertama fokusnya adalah tentang education in general. Yang kedua, bagaimana sistem pendidikan itu bisa disalahgunakan atau di-abuse. Jadi sistem pendidikan itu didirikan dengan cara
menyediakan edukasi dan pelatihan, pembelajaran dan pelatihan untuk anak-anak atau yang masih muda. Jadi kurikulum itu menentukan apa yang siswa harus tahu, pahami, dan harus bisa dilakukan sebagai hasil dari pendidikan. Profesi mengajar itu melakukan pengajaran yang bisa membuat proses pembelajaran itu terjadi dan adanya policy, aturan, sistem aturan, juga ada ujian, struktur, dan keuangan yang membuat guru-guru itu bisa mengajar sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi kadang-kadang sistem pendidikan itu juga bisa digunakan untuk mempromosikan doktrin atau ideologi selain pengetahuan ya. Jadi di pendidikan itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk menyebarkan doktrin dan ideologi. Ini dinamakan dengan social engineering. Jadi kayak rekayasa sosial. Ini bisa berujung kepada pelanggaran politik dari sistem tersebut. Jadi contohnya seperti di pemerintahan dan di negara bagian. Primary or elementary education consists of the first years of formal structured education. In general, primary education consists of 6 or 7 years of schooling starting at the age of 5 or 6, although this varies between and sometimes within countries. Globally, around 70% of primary age children are enrolled in primary education, and this proportion is rising. Jadi pendidikan dasar atau pendidikan utama itu biasanya termasuk 1 tahun formal atau pendidikan yang terstruktur, pendidikan formal dan terstruktur. Secara umum, sekolah pendidikan dasar itu terdiri dari 6-7 tahun sekolah yang dimulai dari usia 5 atau 6. Meskipun ini bervariasi, kebijakan itu bervariasi dari negara ke negara. Secara global, sebanyak 70% anak usia dasar terdaftar di sekolah dasar dan proporsi ini semakin naik. In most contemporary educational systems of the world, secondary education consists of the second years of formal education that occur during adolescence. It is characterized by transition from the typically compulsory comprehensive primary education for minors to the optional selective tertiary or higher education. For example, university vocational school for adults. Di beberapa sistem pendidikan kontemporer di dunia, pendidikan menengah atau secondary education terdiri dari 2 tahun pendidikan formal yang terjadi selama masa remaja. Ini ditandai dengan transisi dari sekolah dasar yang compulsory atau wajib ya, dan berputar secara komprehensif untuk anak di bawah umur menuju ke ini yang sifatnya optional, bisa dipilih, atau pendidikan tinggi seperti universitas, kuliah, atau sekolah kejuruan untuk orang dewasa. Okay, now let's go to the question. We start with, so I think we have everyone here. Aura, Fandi, Marcelino, Nizar, Shahda. Oh, we have Tiara, a new member, I think. Okay, then we can start with Aura. Let's go, Aura. Can you please read the question and the answer, please? Let's go. What does the passage mainly deal with? Mm-hmm. Education system.
modern education system? Are you sure? Apakah di paragraf mana yang menurutnya Aura itu ada menyebut tentang modern saja? Which? Oh, yang tuh, yang paragraf kedua. Yang paragraf kedua, Aura betul? Iya. Oke. Jadi ini lebih ke membicarakan education system in general. But I agree, I have to agree with Aura karena di sini yang dibicarakan adalah ini ya, pendidikan yang wajib diambil oleh anak-anak pada umumnya. Nggak hanya anak-anak, maksudnya dari siswa yang ada di siswa yang dari seluruh dunia, baik mereka yang masih muda, usia young learners, usia 3 sampai 7 tahun, hingga usia lanjutan usia dewasa ini, for adults. So I think the answer in line with Aura's answer, it's the modern education system. So the answer is D. Okay, because it's talking about systems. Okay, let's go to the second one. Fandi, are you there? Based on the passage, the word conduct in line 1 means A, a manner. Proper conduct. Conduct is manner. Jadi conduct itu artinya melakukan, conducting experiments. For example, like to conduct means to do something, to make something happen. Kira-kira yang mana? Pelaksanaan. Kira-kira yang mana? Fandi. Conduct kalau diartikan pelaksanaan, kira-kira apakah dia artinya manner? Oh, which one? Kira-kira yang mana, Fandi? Manner, man. Manner? Are you sure? Oke, conduct itu apa namanya di sini? Kalau di sini, kalau dicari secara general, sinonimnya memang manner, tapi dalam konteks ini, it's not manner. Satunya lagi, it's management ya. It's management. So conduct here, it's management. Kalau misalnya kalian search mungkin apa sinonimnya conduct without context in general, itu artinya manner, bisa jadi manner. But in this context, di dalam konteks ini, karena pertanyaannya seperti ini, based on the passage, the word conduct in line 1 means, sinonimnya conduct di konteks ini itu adalah apa? Oke. Jadi sekali lagi kalau misalnya menghadapi teks, memang kalau misalnya kita cari jawabannya ya, atau dibuka dictionary gitu ya, conduct itu kan banyak sinonimnya. Ya kan, conduct itu sinonimnya bisa jadi act, escort, guide, ada lagi
manner. Kalau misalnya kita buka apa itu namanya dictionary ini ya, bisa jadi seperti itu. Kan tetapi sesuai dengan pertanyaannya di paragraf ini artinya apa? Seperti itu. Guide juga bisa ini ya. Guide itu juga bisa. Oh, tadi sudah disebutkan ya, guide. Itu juga artinya sinonim dari conduct. And that's a good one. Thank you. So the answer is E, management. Let's go to the next one. Wait, nggak kelihatan ini. Marcelino, are you there? Yes. Yes, okay. So can you read the question for number 3? And what's the answer? Number 3 is one function of education which can be wrongly practiced is referred to as C. Political abuse. Yes. Are you sure? Mm, Is it political abuse or the social engineering? wrongly practiced. Coba kita lihat ke semuanya, kita lihat ke paragraf kedua ya. Di sini ya. Sometimes educational systems can be used to promote doctrines or ideals as well as knowledge, which is known as social engineering. Jadi, sistem pendidikan itu bisa digunakan untuk mempromosikan doktrin, ideologi, dan pengetahuan. Fungsi utamanya kan itu kan, social engineering itu fungsi utamanya adalah mempromosikan pengetahuan. Tapi di satu sisi juga bisa mempromosikan doktrin dan ideologi. Tuh. Nah, itu salah satu fungsi pendidikan. Social engineering-nya atau fungsi pendidikannya. Tetapi, kalau doktrin atau ideologi yang disebarkan itu salah, itu bisa jadi political abuse. This can lead to political abuse of the system. Contohnya sekarang kan ini ya musimnya apa itu namanya kampanye untuk pemilu. Misalnya ada pendidik yang dia condong ke salah satu kandidat dan dia menyebarkan doktrin tersebut secara tidak gamblang, secara implisit gitu. Mendoktrin siswa-siswanya untuk memilih kandidat tersebut, memilih caleg tersebut, misalnya kok caleg sih capres, cawapres tersebut. Nah, itu yang disebut dengan social engineering atau rekayasa sosial. Karena siswa-siswa yang usianya itu masih di bawah 25 tahun, orang-orang yang usianya masih di bawah 25 tahun, karena secara biologis otak mereka belum terbentuk dengan sempurna ya, jadi masih developing. Ibarat kalau masih masih anak-anak ke remaja sampai dewasa itu kan tinggi badan masih bisa nambah, sama dengan otak kita juga gitu. Otak kita itu otak manusia baru mencapai fully development-nya itu ketika kita umur 25 tahun. Seperti itu. Nah, ini fungsi pendidikan yang bisa saja disalahgunakan itu yang social engineering atau rekayasa sosial. Karena guru-guru pasti usianya sudah di atas 25. Guru-guru ini sudah punya pengalaman yang banyak, jadi dia tahu caranya mempengaruhi orang yang belum berpengalaman. Seperti itu. Tapi itu, social engineering itu apakah salah? Tidak. Social engineering itu ya salah satu fungsi pendidikan gitu. Rekayasa sosial ya gimana caranya anak-anak yang tidak tahu ini kan jadi tahu gitu kan. Jadi kan kalau kalian mau tahu sesuatu kan nggak harus kan, contohnya gini, api itu panas, itu bisa membakar, itu bisa melukai kalian, tapi kan kalian nggak harus pegang dulu apinya buat tahu kalau itu panas dan akan melukai kalian kan. Itu kan kalian tahu dari orang tua, dari guru, seperti itu. Nah, itu namanya rekayasa sosial. Kalian dikasih tahu sama orang yang tahu gitu, orang yang sudah lebih dulu belajar, sudah lebih dulu berpengalaman bahwa api itu panas dan bisa melukai. So, social engineering itu fungsinya sebenarnya itu, tapi berisiko bisa disalahgunakan dan menyebabkan political abuse. That's good, Marcelino. Thank you. It's a good job.
So the answer is social engineering. Oke, selanjutnya kita ke teks nomor 2 untuk menjawab soal nomor 4, 5, dan nomor 6. Oh, sampai 7 ternyata. Oke, good. Let's read the question. The integration of technology and media can enhance early childhood practice. Penggabungan teknologi dan media dapat membantu praktek untuk mengajar anak-anak usia dini. Successful integration of technology and media into early childhood programs involves the use of resources such as computers and the internet in daily classroom practices. Jadi integrasi yang sukses dari teknologi dan media untuk program anak usia dini melibatkan penggunaan sumber daya seperti komputer dan juga internet di praktek kelas sehari-hari. True integration occurs when the use of technology and media becomes routine and transparent, when the focus of a child or educator is on the activity of exploration itself and not on the technology or media being used. Dikatakan berhasil, integrasi itu dikatakan berhasil ketika penggunaan teknologi dan media menjadi rutin dan transparan, semua orang bisa lihat ketika fokus anak-anak atau pendidik itu fokusnya itu terarah kepada aktivitas atau eksplorasi itu sendiri dan bukan terhadap teknologi atau media yang digunakan untuk mengajarkan eksplorasi tersebut. Technology integration has been successful when the use of technology and media support the goals of educators and programs for children, provides children with digital tools for learning and communicating, and helps improve child outcomes. Jadi, integrasi teknologi itu dikatakan sukses ketika penggunaan teknologi dan media mendukung tujuan dari pendidik dan program untuk anak-anak, menyediakan anak-anak dengan alat-alat digital untuk belajar dan berkomunikasi, dan juga membantu anak memperbaiki hasilnya, memperbaiki hasil belajar mereka. As the lives of children, parents, families, and educators are infused with technology and media, early childhood classrooms can benefit from the possibilities of extending children's learning through judicious use of these tools. As part of the overall classroom plan, technology and interactive media should be used in ways that support existing classroom developmental and educational goals rather than in ways that distort or replace them. For example, drawing on a touch screen can add to children's graphic representational experiences. Manipulating colorful acetate shapes on a light table allows children to explore color and shape. Jadi contohnya di kehidupan anak-anak, orang tua, dan keluarga, dan juga pendidik itu sendiri, kita semua itu sudah nggak bisa lepas dari teknologi. Itu sudah sesuatu yang mutlak. Itu kan? Untuk anak-anak usia dini atau kelas untuk anak-anak usia dini dapat mengambil keuntungan dari kemungkinan untuk mengextend atau memperpanjang ya. Maksudnya extending itu maksudnya memperluas pembelajaran anak-anak dengan menggunakan judicious use of this tool. Jadi penggunaan yang terarah ya, penggunaan yang menggunakan judgment seperti itu. Jadi mereka diajari untuk perceiving things too. Sebagai bagian dari classroom plan atau perencanaan kelas, teknologi dan media interaktif harus digunakan di berbagai cara yang mensupport adanya tujuan development dan pendidikan yang sudah ada gitu di kelas. Jadi nggak diganti tapi didukung seperti itu. Kayak contohnya yang sudah ada itu apa ya?
developmental and educational goals. Misalnya kalau di kurikulum lama itu ada pendidikan akhlak. Nah, itu media itu digunakan untuk mensupport itu, bukan diganti, bukan dihilangkan. Jadi pendidikan akhlaknya hilang gitu, misalnya bukan seperti itu. Sebagai contoh, ini menggambar ya, menggambar di touchscreen bisa menambah pengalaman anak-anak di representasi grafis, terus habis itu memanipulasi warna dan bentuk, membuat anak-anak itu bisa mengeksplor warna dan juga bentuk. By focusing on technology and interactive media as tools, not as ends in and of themselves, teachers can avoid the passive and potentially harmful use of non-interactive linear screen media that is inappropriate in early childhood settings. Intentionality is a key to developmentally appropriate use. Dengan fokus terhadap teknologi dan media interaktif, bukan sebagai akhir, tapi kalau seperti not as ends in and of themselves, nggak sebagaimana mereka itu. Jadi kan kalau di kelas, teachernya kan yang punya kontrol kan terhadap bagaimana tools ini digunakan. Jadi guru itu bisa menghindari penggunaan non-interaktif linear screen media yang berbahaya, yang tidak cocok untuk anak-anak usia dini. Intentionality berarti maksud. Secara maksud itu adalah kunci untuk penggunaan yang appropriate atau penggunaan yang semestinya. Jadi contohnya kalau misalnya di rumah anak itu terbiasa diberi gadget, itu kan non-interaktif ya. Kalau nonton YouTube, ya mungkin mereka belajar sesuatu, tapi tentu saja mereka belum bisa menyaring bahan tontonan apa saja yang baik untuk mereka, seperti itu. Jadi kalau di kelas penggunaannya interaktif, penggunaannya dua arah dengan adanya arahan dari gurunya juga. Exciting new resources into this technology, exciting news resources in today's technology-rich world represent the next frontier in digital learning for our youngest citizens, leaving it to talented educators and caring adults to determine how best to leverage each new technology as an opportunity for children's learning in ways that are developmentally appropriate. Karena banyak sekali penemuan-penemuan baru, gadget-gadget baru di dunia yang sudah semakin kaya dengan teknologi ini. Ini adalah salah satu gerbang menuju dunia digital ya, dunia pembelajaran digital untuk anak-anak yang lebih muda. Jadi yang bertanggung jawab siapa? Yaitu para pendidik dan juga orang dewasa untuk menentukan bagaimana untuk mempergunakan teknologi ini sebagai kesempatan untuk anak-anak belajar secara sesuai dengan menggunakan gadget ini. Okay, now let's read the question for number 4 and what's the answer? Let's call Shada. Let's go, Shada. How does How does the first sentence relate to the other sentence in paragraph 1? A. The other sentence in paragraph 1 explains further the key of integration of technology and media that can be of benefit to young learners. Oke, jadi paragraf 1. How does the first sentence ya? Jadi kalimat pertama itu nyambungnya gimana ke kalimat lain di paragraf 1 juga. Oke. Good. Iya, jadi di kalimat pertama itu kan tentang ini ya, integrasi teknologi dan media itu dapat membantu perkembangan anak usia dini. Gimana caranya gitu. Alright. Good. Next one we have Nizar. Nizar, are you there? Yes. Okay, let's go. Can you read? And what's the answer?
The author wrote apparently agree that no. Coba diulangi gimana? B. Education should be selective in educational goals to be integrated with the use technology and media. Oke. Iya, betul sekali. Educators, pendidik harus selektif ya untuk memilih tujuan pembelajaran yang bisa diintegrasikan dengan media dan teknologi. That's correct. Good job. Let's go to the next one. Number 6, still the same text. We are going to tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tiara, are you there? Yes. Okay. Wait a second. Someone is chatting me. Oh, okay, Marcelino. He's gone though. Kita lanjut ke Tiara ya. Number 7. Can you read the question and what's the answer? Which paragraph explains the importance of using technology and media wisely so that it can support existing classroom practice? My answer is B, 2 and 3. 2 and 3 ya. Importance of using technology and media wisely ya. 2, that's right, good. 2 and 3. Yep. Sebenarnya 4 juga sih, cuma enggak sih, kalau 4 lebih ini ya, lebih general ya. So that's correct. So 2 and 3, good job. Alright. Now we are moving to the next text. I think it's about probably something like I thought it's about vegan, but it's no, it's something else. Okay. The green movement is catching on in many pockets of the world. This is especially true in the construction industry. Today's buzzwords, which include global warming and zero emission, are causing everyday people to look for ways to reduce their carbon footprint. Purchasing environmentally friendly property is a good investment for those who are concerned about their own health and the well-being of the earth. Based on this trend, entire districts known as eco-communities are being designed with green initiatives in mind. Dockside Green in Victoria, British Columbia, Canada is one of these communities. Its goal is to become the world's first zero emissions neighborhood. Pada gerakan hijau mulai ini ya merambah ke berbagai bagian dari dunia. Ini benar, especially true di industri konstruksi atau industri pembangunan. Jadi kata kunci baru-baru ini tuh adalah global warming, zero emission. Zero emission itu berarti seperti zero waste, nol limbah ya. Jadi orang-orang itu dengan adanya kata kunci ini, kata ajaib ini, mereka itu mencari cara supaya mereka bisa mengurangi what is carbon footprint in bahasa Indonesia. Jadi kayak bekas karbon gitu, bekas gas-gas kayak emisi gas yang bisa merusak atmosfer. Jadi mereka membeli properti yang ramah lingkungan sebagai investasi yang baik, yang mereka tuh concern, yang mereka tuh khawatir sama kesehatan mereka dan kesehatan bumi. Jadi sesuai dengan tren ini, sesuai dengan tren ini, dan seluruh distrik disebut dengan eco communities atau ya kayak eco friendly, eco community, berarti komunitas yang mendukung lingkungan gitu kan, are being didesain dengan pola pikir go green. Ada namanya Dockside Green di Victoria, British Columbia, Kanada. Salah satu dari komunitas tersebut.
Jadi goalnya dia tuh mau menjadi eh neighborhood itu kalau di sini kampung ya, kampung pertama di dunia yang mereka tuh zero emission, yang tidak mengeluarkan limbah sama sekali. Neighborhood itu kan kayak perumahan gitu ya, tapi kalau di Indonesia itu mungkin kayak lebih ke kampung daripada perumahan. Builders of Dockside Green have the environment in mind with every choice they make. They ensure proper ventilation and guarantee residents 100% fresh indoor air. Interior and exterior building materials such as paints and wood are natural and non-toxic. Eco-conscious builders use bamboo wherever possible because it is durable and does not require pesticides to grow. All right, wait a second. I need to go to the toilet. Give me a minute. Sebentar ya. Let me stop the sharing first. Be right back.
Okay, I'm back. Kita kembali lagi ke teks ya. Oh, kok di sini? Bersabda. Oke. Pembangun di Dockside Green itu punya memprioritaskan lingkungan di pikiran mereka, dan kalau mereka mau mengambil keputusan itu tergantung di lingkungan gimana dampaknya gitu. Jadi mereka memastikan kalau ventilasi itu dibuat secara semestinya dan juga menggaransi siapapun yang akan tinggal di dalamnya itu 100% akan mendapatkan udara bersih gitu. Interior sama eksterior materialnya seperti cat dan kayu, mereka semua alami, tidak non toksik ya, pokoknya tidak ada campuran bahan yang mengandung racun. Jadi pembangun yang sadar atau melek lingkungan menggunakan bambu dimanapun, maksudnya kalau misalnya memungkinkan mereka kan menggunakan bambu, karena selain dia itu tahan lama, dia juga tidak memerlukan pestisida untuk tumbuh gitu. Energy efficiency is one of the top priorities in eco communities, such as Dockside Green. Not only do energy efficient appliances and light fixtures reduce the environmental impact of heating and hot water, but they also save residents and business owners money. Dockside Green claims that homeowners will use 55% less energy than average residents in Canada. Though they are sharing space by investing in condo-style living, residents will have individual utility meters. Studies show that people use approximately 20% less energy when they are built for exactly what they use. In addition, water is treated at Dockside Green and reused on-site for flushing toilets. Jadi efisiensi energi adalah prioritas utama di komunitas ini ya, pro lingkungan seperti Dockside Green. Tidak hanya alat-alat yang energy efficient ini mengurangi impact atau dampak lingkungan dari pemanasan dan air panas, tapi mereka juga menghemat uang untuk orang yang tinggal di situ dan juga pemilik bisnis. Dockside Green memberi klaim bahwa pemilik rumah akan menggunakan 55% energi yang lebih sedikit daripada orang-orang lain yang tinggal di Kanada. Meskipun mereka sharing space atau berbagi ruang tinggal dengan investing di condo style living itu kayak kondominium gitu kan. Jadi kayak perumahan mahal gitu loh kalau di sini. Mereka akan mempunyai utility meters. Jadi kayak meterannya tuh sendiri-sendiri, meskipun tinggalnya sharing tapi meterannya sendiri-sendiri. Jadi mereka akan diberi tagihan itu yang sesuai yang mereka habiskan. Jadi meskipun sharing, mereka akan tahu persis siapa yang menghabiskan ini segini, siapa yang menghabiskan ini segini, kayak gitu. Okay, planners of eco communities such as Dockside Green must take the future into account. Dockside Green will reuse 90% of its construction waste. They also plan to continue using local suppliers for all of their transport and maintenance needs. This is a great way to reduce emissions. Dockside residents will be encouraged to make use of a mini transit system and buy into the community's car share program. Finally, plans are in the works for a high-tech heating system that will use renewable biomass instead of fossil fuels. Jadi, perencana eco-communities ini seperti Dockside Green harus mempertimbangkan masa depan gitu. Dockside Green akan menggunakan kembali
90% dari limbah konstruksi mereka. Mereka juga berencana untuk terus menggunakan supplier lokal untuk transport mereka, keperluan transportasi mereka, dan maintenance mereka. Ini salah satu cara yang baik untuk mengurangi emisi ya, mengurangi itu limbah. Orang yang tinggal di dockside akan disarankan menggunakan mini transit system dan juga beli apa-apa itu di community car share program. Pada akhirnya rencana sedang dilaksanakan ini ya dari high-tech heating system that will use renewable biomass instead of fossil fuels. Oke, let's see. Dengan mengatakan, sorry, bukan teksnya lagi, ini udah pertanyaan. Let's go to, are you still there, Aura? Let's go back to Aura then. Can you read question number 8 and then what's the answer? Let's go. By saying words which include global warming and zero emissions are causing everyday people to look for ways to reduce their carbon footprint. In lines 1 to 3, the author implies that B. Global warming and zero emissions become everyone's concern. Oke, jadi kita lihat dulu ya. Dengan mengatakan, today's buzzwords which include global warming and zero emissions are causing everyday people to look for ways to reduce their carbon footprint. Jadi lebih ke masalah lingkungan itu membuat orang lebih hati-hati terhadap terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang itu mikir-mikir lagi gitu. Kalau misalnya mau pakai mobil, nanti aku ngeluarin limbah dong, aku ngeluarin limbah udara dong. Kalau aku ke restoran pakai sedotan yang plastik, aku nambah-nambah limbah dong, seperti itu. Jadi lebih ke environmental issues have made people more cautious of their actions. But that's pretty good. So let's move on. Thank you very much. Let's go to number 9. This time it's Fandi. Are you there? Let's go, Fandi. Fandi, are you there? If you're there, number 10. Which of the following best restates the sentence the green movement is catching on in many pockets of the world? In line 1, the answer is A. Many people consider it crucial to have eco-friendly environment. Yes. Karena catching on in many pockets of the world. Berarti kan banyak orang ya. Okay. The answer is A. Many people consider it crucial to have eco-friendly environments. Good. Number 10. We move to, after Fandi's, Nizar. Yes. The false idea that the author may hold about dockside green is that C. Apa ide yang tidak benar apa? Ide tidak benar apa yang dipikirkan oleh penulis ini tentang dockside green? Apa yang kira-kira salah? Apa ya, Dok? Do you know? Belum sampai sini soalnya. Oke, it's okay. It's okay. Bentar. Jadi mungkin lebih
ke ini ya. Hmm, wait. Okay. I think the answer is the B one ya. It's a good asset to buy a property in it. Karena mungkin tidak semua orang kan berpikir seperti itu. Tidak semua orang berpikir kalau oh ya eco-friendly nih, aset yang bagus buat dibeli seperti itu. Karena ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memang pro lingkungan gitu. Jadi kayak nggak semua orang berpikir seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya orang yang mau purchase property ya nggak harus seperti ini gitu. The false idea-nya adalah it is a good asset to buy a property in it. Kalau yang lain kan ngomongin ya provides all eco-friendly properties, iya. Encourages, ya mendukung semua rumah untuk menggunakan efficient energy, iya. Bisa mengurangi global warming dan emisi, iya mungkin. Dan natural livings, more natural livings can exist, yeah, that makes sense too. But what doesn't make sense is that it's a good asset to buy property in it. Not all people are into that. Thank you, Nizar. Good. Let's go to Shada. Number 11, Shada. The author organized dailies in the passage B. Yang B. Discussing an environmental issue and providing ways to solve the issue. Mm-hmm. Tidak mainly tidak discussing environmental issue ya. Dan ini lebih ke ini tren tentang eco-friendly, orang-orang yang eco-friendly ya. Jadi jawaban yang lebih tepat di sini adalah explaining an environmentally friendly initiative and discussing the impacts of the initiative. Jadi ada inisiatif untuk membuat sesuatu lebih eco-friendly gitu, kan? Jadi inisiatifnya apa? Membangun perumahan yang eco-friendly gitu. Jadi impact-nya apa? Kalau misalnya dibangun nih, beneran dibangun. Nah, ini disebutkan ada ada penggunaan interior eksterior yang natural dan sama sekali tidak menggunakan bahan yang berbahaya seperti itu. Jadi kayak ini juga katanya penulisnya Dockside Green ini pasti memikirkan tentang masa depan karena dia 90% akan menggunakan limbah konstruksinya sendiri seperti itu. So this is more like explaining environmentally friendly initiative and discussing the impacts of the initiative. So that's it. Okay, I think we can stop here ya. Jadi untuk next meeting di hari Minggu, kita bisa membahas number 12 to number 21. 12 to 21 ya. Kalau boleh sambil dikerjakan di rumah. Jadi ketika sudah di kelas, tahu bacaannya lah minimal. It's okay. Alright. If you have more question that you cannot ask here, you can contact me through the admin. Bisa kontak Miss lewat adminnya saja. Is there any question before I end this session? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, I think that's it for today. I'll see you this Sunday ya. Hari Minggu ini lagi kita ketemu. Thank you very much for coming. See you on Sunday. Bye.
Thank you. Is there any question? Ada pertanyaan kah? Pandi, Aura, Syada, Nizam? No? No Thank question you, ya? Miss. Oke, thank you.